ketika kami di dalam hadirat Tuhan, segala penyakit kami dicabuti oleh Tuhan. Segala beban kami diangkat oleh Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, biar kami layak dididik oleh Tuhan. Biarlah apa yang kami bicarakan membuat hidup kami lebih berkenan kepada Tuhan. Yang siap disembuhkan, dipulihkan, diberkati, di dalam nama Yesus katakan, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Shalom, shalom. Puji nama Tuhan saudara, masih gak telat lah ya, saya ngomong selamat tahun baru. Saya percaya 2025 adalah tahun yang diberkati Tuhan. Siapa yang percaya tahun 2025 diberkati Tuhan, angkat tanganmu, tahan. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat ini, pertanda mereka percaya kepada Tuhan. Tuhan yang melewatkan 2024. Tuhan yang sama memasukkan tahun 2025. Dan jika kami bersama Tuhan, kami diberkati Tuhan. Kemenangan demi kemenangan dan menang. Karena kami disebut lebih dari pemenang. Yang percaya dalam nama Yesus katakan, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kadangkala iman kita tidak bermasalah. Kadangkala mulut kita menentang iman kita. Tuhan tidak pernah berkata-kata yang dilihat. Dia berkata-kata yang pingin dilihat. Jangan pernah berkata-kata dengan apa yang kau dengar, tapi apa yang ingin kau dengar. Waktu penciptaan gelap gulita, malam hari gelap gulita gitu ya. Tuhan tidak pernah berbicara yang kelihatan, oh gelap gitu enggak. Dia berkata yang ingin dilihat. Kalau gelap, ingin lihat apa saudara? Terang. Dia berkata, jadilah terang. Dan terang itu jadi. Kalau Anda mengalami badan kurang sehat, terus ada fakta-fakta yang mengejutkan tentang kesehatanmu, contohnya, oh ini tidak akan bisa sembuh. Anda tidak boleh berkata, wah mati aku. Gitu ya. Anda harus berkata yang ingin Anda rasakan. Kalau Anda sakit, Anda bisa sembuh, katakan, memang aku sakit, tapi aku punya penyembuh, Yesus namanya. Mau tepuk tangan buat Yesus? Dan akan terjadi kesembuhan itu nyata. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Jadi pagi ini kita akan belajar kesembuhan itu nyata. Tuhan itu baik. Yang percaya katakan amin. Tapi kebaikan Tuhan itu ada syaratnya. Semisalnya setan bilang sama Tuhan, Tuhan boleh enggak sih enggak berbuat baik setahun? Enggak bisa. Kok setahun, 1 menit pun aku akan berbuat baik. Yang percaya katakan amin. Ya. Dia akan beri mujizat demi mujizat. Tapi dia tahu setan itu. Kalau Tuhan enggak bisa dirayu berbuat jahat kepada kita, dia tahu dia bisa batalkan penerima mujizatnya. Dengan apa? Karena setan tahu mujizat Tuhan terjadi ketika kita percaya. Ketika kita apa? Percaya. Passwordnya itu. Walaupun kau punya handphone yang bagus, kalau passwordnya lupa, gak kebuka. Mujizat itu seperti sayuran, isinya vitamin. Tapi kalau engkau tidak mengambilnya dan mengelolanya, engkau hampir hanya mengetahui mujizat ada tanpa merasakannya. Dia akan bilang sama Anda gini, gak apa-apa sakit. Percaya kamu masuk surga. Nek sembuh gak mungkin kamu. Gak apa-apa gak punya rumah. Asal punya rumah di surga. Padahal Tuhan bilang, yang terjadi di bumi, terjadi di surga. Di surga kau punya rumah. Tuhan bilang, di rumah, di bumi, kau punya rumah. Kau harus berkata, aku punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang mengerti katakan amin. Firman Tuhan berkata, di surga enggak ada tangis, kesakitan. Artinya apa? Enggak ada penyakit. Maka kau harus meyakini, di bumi pun aku bisa sakit.
tapi pasti sembuh. Baru mati, baru masuk surga. Waktu saya lumpuh total dan bisu 4 tahun. Setan menghibur saya dengan ini, gak apa-apa, kamu kan anak Tuhan, punya rumah di surga, pulang woy, mati woy, sakit woy. Gak apa-apa pikul salib. Yesus bilang, gak, salib sudah kupikul. Kau hanya melawan logikamu, salibmu itu logikamu. Kalau kau percaya, kau bisa berjalan, berkhotbah lagi, membunuh iblis lebih banyak daripada dulu. Baru pulang ke surga. Yang percaya katakan amin. Para dokter yang kami hormati, kami bersyukur Tuhan memberi banyak dokter yang luar biasa. Tapi dia terbatas, seperti saya ahli gizi pun terbatas. Kami hanya bisa mengkoreksi, dan mengkoreksi. Begitu kita kena penyakit yang kasta tertinggi, kanker, lumpuh, autoimun, dia hanya bilang berdoa aja Pak. Dan waktu beberapa teman sejawat yang mengatakan bahwa saya harus lumpuh seumur hidup, harus bisu seumur hidup. Hari ini saya bisa berkhotbah dan berdiri. Mau tepuk tangan buat Tuhan. Mereka tidak salah, mereka sekolah, tapi kami punya pencipta bumi. Waktu dia menciptakan bumi, dia bilang, kulihat baik adanya. Dan Tuhan mendengar. Saya klaim garansi, Tuhan aku klaim garansimu. Tapi kalau klaim garansi itu ada ketentuan dan syarat yang berlaku. Hari ini kita belajar itu supaya setiap kita yang ikut garansi mendapat klaimnya dengan baik. Asuransi tidak pernah menjamin tidak ada kecelakaan. Dia bilang, kalau kamu kecelakaan tak ganti. Tuhan tidak pernah mengganti hidupmu mulus. Tuhan hanya mengganti kamu lolos dari masalahmu. Dia berkata begini, kemalangan orang benar itu banyak, Mazmur 34. Tapi Tuhan meluputkannya. Sebab Tuhan menompang tangannya. Saya kasih tahu saudara, bahkan Amsal bilang, orang benar jatuh 7 kali, bangkit 7 kali. Loh kalau gitu enggak jadi orang benar biar enggak jatuh, enggak ada pilihan. Kalau Anda baca di belakangnya, tapi orang fasik yang tidak benar jatuh sekali, roboh tergeletak. Setan itu juga adil. Dia menggoda yang benar dulu, kalau jatuh membuat orang yang enggak benar jadi yes. Padahal nanti terakhir disikat semuanya. Kalau orang tidak benar, ngomong, aku sudah berbuat jahat kok jatuh. Ya, aku pendusta. Dia bapak pendusta. Jadi Anda enggak ada pilihan. Katakan sebelahmu, enggak ada pilihan. Cuma kalau mau ikut Tuhan, ada pengharapan. Bisa jatuh, bangkit lagi. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Saya akan jelaskan nanti secara kesehatan juga, karena saya ahli gizi tapi hamba Tuhan. Saya akan jelaskan serata-serata kesehatan secara alkitabiah dan secara medis. Next. Gangguan kesehatan itu dibagi 2. Pak, kalau roh, urusannya Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Kita ini manusia roh, punya jiwa, tinggal di dalam tubuh. Kalau roh enggak usah masalah. Asal Anda punya Roh Kudus lebih kuat dari segalanya. Yang percaya katakan amin. Tapi nanti kalau saya datang lagi tahun depan akan saya jelaskan. Segala penyakitmu itu ada spiritnya. Kalau kau melawan yang tidak kelihatan dengan yang kelihatan, tidak bisa. Kau harus melawan dengan yang tidak kelihatan, tapi yang lebih kuat, namanya Roh Kudus. Orang dunia aja tahu kalau buka toko aja manggil. Kalau di Surabaya, di toko-toko Cina, itu ada boneka kucing gini. Mereka pakai roh, mau naik pangkat pakai roh. Kedukun kemana-mana pun. Anda tidak perlu kedukun, Anda harus setia di rumah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena roh yang di dalammu lebih dahsyat. Cuma dihinggapi Roh Kudus itu bisa 1 jam berbahasa roh, bikin orang bergetar-getar. Keluar, engkau enggak dihinggapi lagi, engkau malah bikin orang nyetirmu bergetar-getar. Yang tersinggung katakan amin.
Di sini berbahasa roh kuat, di rumah bentak-bentak orang tua. Dihinggap itu harus permanen. Dihinggap itu harus apa? Kalau permanen, kemenanganmu permanen. Kamu ke dukun, orang-orang ke dukun, kamu ke Tuhan. Waktu kamu masuk pasar, jangan main-main, peperangan roh terjadi. Mereka jualan pakai pelet, pakai ilmu, Anda datang dengan Roh Kudus. Bilang, Roh Kudus, aku mau ke pasar. Ajak dia jalan-jalan kemana-mana hidupmu, maka hidupmu dipenuhi kemenangan. Yang percaya katakan amin. Saya digendam orang berkali-kali. Gak berhasil, karena Roh Kudus. Karena kalau nyetir mobil, saya punya driver ya. Kalau nyetir mobil selalu gini, Din, Mbak pamit Mbak. Duh, apa kamu itu? Ya setan-setan itu ngomong, oh cucuku. Kalau iklan bilang cucuku sudah berdiri, cucuku sudah nyetir. Kalau saya lewat, saya bilang anak saya, dalam nama Yesus. Nanti roh-roh itu ngomong, lo sih punya jalan lewat. Mau tepuk tangan buat Tuhan. Duh Pak, aku pinter nyetir. Enak, kamu pinter nyetir, orang lain gak pinter. Kamu belum pernah ketemu makhluk ras terkuat di bumi ya? Itu perempuan-perempuan, maaf ya. Itu kalau rating kanan beloknya, hanya Yesus dan dia yang tahu. Anda ngerem, orang lain gak ngerem. Anda pinter, orang lain gak pinter. Kalau Anda bisa sampai gereja ini, itu Roh Kudus. Anda boleh pinter nyetir, saya kasih tahu. Tapi orang lain gak pinter. Dan orang lain yang gak pinter itu ada spiritnya, mabuk, semuanya ada. Tapi saya akan bahas ini, nanti lain kali ya, kita akan bahas. Kalau kau mengaktifkan Roh Kudus, ngeri, kau punya karunia roh, 1 jam. Tapi kau pulang punya buah roh. Sehingga ketika kau bisa berbahasa roh, kau enggak selingkuh. Ketika kau bisa bahasa roh, kau enggak hutang enggak bayar. Karena kau punya buah-buah roh. Dan nanti kita akan bahas itu, supaya Anda menjadi makhluk bumi yang tidak terkalahkan. Karena di dalammu ada roh Tuhan. Dan sekali kembali ke slide saya, gangguan kesehatan itu ada 2, yaitu mengganggu fisikmu, daging, atau mengganggu jiwamu. Mengganggu jiwa ini karenanya sama buah-buah roh. Sabar, pengendalian diri gitu ya. Kalau mengganggu fisik itu nanti sama karunia roh, kesembuhan, bahasa roh, macam-macam. Tapi nanti akan saya bahas, saya sekarang bahas yang medis dulu. Gangguan jiwa cuma 1, depresi dan turunannya. Jadi penyakit itu ada yang enggak ganggu fisik, ya, tapi ngamuan, marahan gitu ya. Tapi enggak boleh loh ya, nanti suaminya bilang, kamu depresi ya? Ya, enggak boleh ya, pokoknya Anda tahu ini dulu. Nah, kalau ganggu fisik itu ada 2, kronis dan akut. Saya ulangi, kronis dan akut ya. Satunya lama, diabetes gitu ya. Satunya mendadak, yaitu patah tulang gitu ya. Ketiga penyakit ini kronis, akut, depresi, Yesus sanggup menyembuhkan. Yang setuju katakan amin. Anda bisa sembuh, itu dulu. Pak ada ayatnya enggak? Ada ya, karena saya biblical health expert, saya akan menjelaskan dari sisi Alkitab dan medis. Sekarang saya tanya dulu, siapa yang percaya sudah diampuni Tuhan, angkat tanganmu. Oke, berarti Anda sembuh total. Karena Tuhan tidak menyembuhkan kalau enggak diampuni. Anda enggak layak, tapi Anda dilayakkan oleh seorang namanya Yesus. Dia kalau menyembuhkan pernah enggak? Sembuh? Enggak pernah. Dia selalu ngomong ini, dosamu diampuni, berjalanlah. Jadi setan enggak bisa menghambat kesembuhan, dia bisa ngomong, kamu sih dosa. Begitu kamu enggak percaya diampuni, penyakitmu masih nempel. Karena dia bapak pendusta. Dia enggak sakti, tapi dia pendusta. Dia tidak bisa membatalkan kesembuhan, dia hanya bisa membatalkan yang menerima kesembuhan dengan berkata, kamu sih salah.
Saya pernah ditraktir orang, Pak Yo makan segalanya boleh. Yang satunya ngomong, Pak Yo tapi coba makan itu, coba makan itu. Saya bayari aja enggak cerewet. Saya enggak bayar di cerewet. Yesus yang nebus kamu aja enggak cerewet. Setan enggak ikut nebus cerewet. Halo. Ahli gizi kalau ketemu orang sakit gini, salah makan apa Cik? Kok bisa diabetes? Gulamu kok 400? Sumpah Pak Yu, aku enggak makan apa-apa. Duh gak usah sumpah, ini darahmu bukan darahku. Duh, tapi sungguhan aku enggak makan, oh berarti kamu disantet gula. Dan enggak makan punya gula berarti disantet. Padahal dukun santet kalau diabetes ke saya. Kan aneh nih. Dia bisa ngambil paku dari perut. Tapi dia nggak bisa ngambil gulanya sendiri. Halo, kita akan belajar ini. Darah Yesus, diabetes rontok, setan-setan keluar. Setannya di luar ngomong, Om saya di luar Om. Yang di dalam es campur. Yang tersinggung katakan amin. Hari ini kita akan belajar ini saudara. Alkitab medis, Alkitab medis. Supaya Anda tahu bahwa Alkitab itu update. Pak ada ayatnya enggak Pak? Kalau saya pasti sembuh. Ya, kalau Anda ngangkat tangan tadi, Anda percaya diampuni, pasti sembuh. Mana ayatnya Pak? Oke, next. Saya bacakan buat Anda. Yesus yang mengampuni segala dosamu. Lihat ya. Penyakit apapun, dia ngomong gini, tapi Yesus juga pula yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mau tepuk tangan buat Yesus? Selama penyakitmu ada namanya, manusia mengucapkan, setan pakai nama lain, selama ada namanya. Itu belur Yesus. Dulu 2000 tahun yang lalu, ceter buat pilek, ceter buat diabetes. Nanti ya, saya janji terus ya. Nanti lain kali saya undangkan secara forensik. Bagaimana Yesus dipukul dan saya tunjukkan jumlah pukulannya, macam-macam. Nanti Anda akan kaget. Ilmu kedokteran modern menyatakan luar biasa kematian Yesus. Bagaimana celah-celah batu memisahkan dan macam-macam ya. Tapi intinya Anda sebenarnya yakin bahwa segala penyakitmu ditanggung Yesus. Yakin dulu ya. Pertama apa? Yakin diampuni. Jadi kalau ketemu orang-orang yang bersalah, yang sakit, Anda nggak usah ngomong kamu salah ya, nggak usah ya. Bilang dulu aja, bro, Yesus cinta kamu diampuni, pasti kamu sembuh, itu aja. Jadi Anda nggak perlu, dosa apa kamu? Kamu nggak ikut nebus. Kamu hanya perlu mengingatkan penebus itu. Orang bahas hutang, enggak bayar hutang. Bahas pembayar hutang, hutangmu lunas. Kamu bahas dosamu, tetap berdosa. Tapi kamu bahas Yesus, dosamu diampuni. Ketika dosamu diampuni, penyakitmu disembuhkan. Mau tepuk tangan buat Yesus? Loh Pak, tapi kalau Bapak ngajar gitu nanti orang berbuat dosa. Enggak. Kita belajar nanti ya. Kita belajar yang mengkhawatirkan ini karena enggak ikut nebus. Next, ada 3 yang kita pelajari. Yang pertama diselamatkan itu disembuhkan. Ayo kita baca 3, 4. Siapa yang percaya diselamatkan Tuhan, angkat tanganmu. Berarti Anda sembuh. Duh Pak nggak bisa dong, Bapak nggak bisa bahasa Indonesia ya. Selamat itu selamat Pak. Sembuh itu sembuh, beda Pak. Saya akan tunjukkan secara teologi ya. Dengan firman Tuhan yang Anda punya. Jawab mereka, percayalah kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dan engkau akan, duh Pak kan selamat Pak. Bukan sembuh Pak. Nah, sembuh. Selamat Pak, sembuh. Duh kenapa Pak?
Bapak ini memodifikasi kata-kata. Enggak, cuma saya sekolah. Apa hubungannya Pak? Nah begini, Alkitab itu dibagi perjanjian baru dan perjanjian lama. Perjanjian lama itu biasanya bahasanya Ibrani, kalau baru itu Yunani. Indonesia enggak punya kosakata yang tepat, karena itu harus diterjemahkan. Biasanya pendeta kalau mau dekat mendekati King James, Inggris. Ya, jadi kita bacanya percayalah kepada Tuhan dan engkau akan selamat sendirian? Enggak, seisi rumahmu. Jadi saya mau katakan begini dulu. Kalau satu orang ketemu Yesus hari ini, seisi rumahmu diselamatkan. Ya, karena ini akan menyembuhkan kamu, bahkan keluargamu. Pak, kalau keluarga saya di Amerika sembuh, karena ada satu orang ketemu Yesus. Next, Anda lihat pelan-pelan, Anda ketik itu, jawab mereka, ayo dibaca yang kuning atas, 3, 4. Nah, nanti kelihatan di bawahnya, yang biru itu saya klik, yang hijau itu saya klik, klik, 4982. Ternyata bahasa aslinya itu so-so, selamat itu so-so, selamat itu so-so, selamat itu apa? Next, so-so artinya, nah banyak, salah satu yang merah itu ia akan sembuh, so-so artinya menyembuhkan. Lalu kalau Anda baca di 1A1 yang bawah, 1A1, to save suffering one, suffering from disease, to make well, heal, restore, to heal, dipulihkan. Gak ada yang tepuk tangan buat Tuhan. Berarti dengarkan saya, kalau aku percaya Yesus, aku akan selamat. Atau dibalik, aku akan so-so, atau aku akan sembuh. Mau tepuk tangan lebih meriah buat Tuhan? Keren kan? Jadi boleh enggak? Nah, sebenarnya saya mau bukan ini. Tuhan jauhkan aku dari pencobaan, bukan pencobaan setan, pencobaan diabetes. Jadi percayalah kepada Tuhan Yesus itu artinya so-so, tadi ada yang udah ngerti. Berarti kita bisa rubah, percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau akan sembuh, engkau dan seisi rumahmu. Sekarang nanti lihat kaca, pulang rumah, ngomong sama jiwa. Saya punya seri khotbah Daud, dia suka gosok tembaga sampai jadi kaca, terus dia ngomong, hei jiwaku. Gitu ya. Saya enggak punya tembaga, saya ngocok di kaca. Hai Yohanes, kalau kau percaya Yesus, engkau akan sembuh. Engkau dan istrimu. Ketika istriku kanker, Tuhan bilang ini, bukan kamu yang sembuh, engkau dan istrimu akan sembuh. Mega ini istriku, dokter sudah bilang, pasti mati. Kenapa operasi supaya enggak busuk? Tapi sampai sekarang enggak mati-mati. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berdiri berdiri. Ya, menghadap sana. Nah, loh. Kenapa? Karena mati hidupmu di tangan Yesus. Cuma pendusta selalu ngomong, mati sekarang aja. Pasti mati enggak? Pasti. Tapi jangan tergesa-gesa. Pak, ada buktinya enggak Pak? Kalau satu orang, Bapak ini khotbahnya bagus, tapi yang sakit di rumah Pak. Bisa enggak kalau saya ketemu Yesus, yang di rumah sembuh? Bisa. Ketika Anda percaya Yesus, Anda dan sekeluarga disembuhkan. Next. Anda lihat ya, ada kota merah itu namanya Kana. Tempat Yesus bikin air jadi anggur. Lalu ada Kapernaum, ya. Jadi perjalanan Kapernaum ke Kana itu 2 hari perjalanan. Sebenarnya dekat 27 kilo, tapi saat itu kan bukitnya turun, terus nggak ada Grab, ya ngerti toh. Jadi agak jauh, lama 2 hari.
Suatu ketika ada seorang laki-laki lihat Yesus menyembuhkan. Terus dia ngomong, wih keren ya, sembuh ya, aduh anakku jauh. Duh, katanya Petrus gini, jemputan naik. Udah jauh 2 hari, nanti KKR-nya selesai Pak. 2 hari Pak. Next. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air jadi anggur. Yohanes 4. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea dan ke Galilea, pergilah ia kepada Yesus lalu minta supaya ia datang menyembuhkan anaknya, sebab anaknya hampir mati. Next. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu pasti hidup. Orang itu percaya akan perkataannya, percaya. Sekali lagi katakan percaya. Orang itu percaya. Dia bukan jemaat, bukan orang ibadah, tapi dia percaya. Jadi passwordnya bukan untuk anak Tuhan, bagi yang percaya. 712 orang lumpuh di Dr. Stomo. Sampai kami bikin persekutuan orang lumpuh. Yang jalan cuma saya. Sebelah saya pendeta. Sampai sekarang lumpuh. Waktu saya datang dia bilang, bro, aku sudah 15 tahun. Aku senior. Maksudnya senior lumpuhnya. Dia bilang, enggak apa-apa yuk. Saya bilang, bro aku akan jalan. Wes tayo yuk. Aku enggak mau ngasih kamu pengharapan palsu. Aku pendeta senior aja lumpuh kok. Wes pikulan salibmu ae. Aku bilang, enggak. Duh enggak ono. Delok ndak yuk, kalau pinter toh. Kamu kan kesehatan toh. Mana ada poli lumpuh? Aku ke Singapura pun enggak ada poli lumpuh, enggak ada juga fakultas kelumpuhan. Lumpuh belum ada penyembuhnya. Tapi aku bilang, sorry ya Pastor, Tuhan Yesus itu enggak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kalau 2000 tahun yang lalu di kolam Bethesda, 38 tahun lumpuh dijalankan. 2024, Yohanes akan berjalan. Dan saya sekarang berdiri, berfirman Tuhan, dan pendeta itu bilang, kok aku enggak bisa? Aku sih Kristen, aku belum ganti agama. Belum ganti agama tidak menunjukkan Anda percaya. Next. Ketika ia masih di jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya, bro, anakmu hidup, gak jadi mati. Ia bertanya, kapan itu? Jam 1 siang, demamnya hilang. Maka dia ingat, duh waktu itu aku ketemu Yesus. Dia ingat, doa hidupnya jam 1. Aku jam 1 disuruh Tuhan pulang. Satu bapak ketemu Tuhan, anak-anaknya diberkati. Kok gak ada tepuk tangan buat Tuhan? Kalau hari ini ada ibu-ibu yang hadir di tempat ini, anak-anakmu dimanapun diberkati Tuhan. Duh, walaupun anakku masih belum doa, iya. Duh, bapak ini sesat. Enggak. Contohnya apa? Nuh. Dikatakan waktu itu hanya Nuh yang berkenan. Anaknya enggak mau ibadah, menantunya malah-malah. Tapi dikatakan, karena Nuh, Ibrani bilang, Nuh diperhitungkan Tuhan. Maka anak dan menantunya diselamatkan Tuhan. Kalau kau punya orang tua belum percaya Tuhan, yang penting ada satu orang percaya hari ini hadir di rumah Tuhan. Karena Tuhan gak nyuri kamu, Tuhan gak nyolek kamu. Dia kalau cinta kamu, cinta seisi rumahmu. Ini penting saudara untuk Anda tahu. Biasanya gini, pastor tapi anakku sih belum, gak ngurus asal ada kamu. Istriku ini dibius. Istriku ini telanjang ditutup kain, tidur, gak berdoa, gak punya iman waktu itu. Tapi ada suaminya yang diperhitungkan percaya. Saya bilang, Tuhan selamat no bojoku.
dan Tuhan memandang saya dan bojoku selamat. Mau contoh Alkitab Pak, nggak mau contoh Pak Yu? Oke, ada 4 orang. Tahu temennya tidak punya iman karena lumpuh. Duh Bapak kok tahu kalau lumpuh tidak punya iman? Iya karena saya ngalami. Punya iman sampai rontok. 4 orang itu bilang ini, ono Yesus lu sembuh. Enggak, aku doa no orang banyak gak sembuh. Ayo, mau wis nurut, ayo tak pikul, dipikul saudara. Dibawa jebol atap ini turun. Anda pernah dengar ceritanya itu? 4 orang bawa orang lumpuh. Kalau Anda baca di Matius kaget Anda. Lalu Tuhan melihat mereka. Sangar lagi. Kok bisa bawa koncomu? Ya, soalnya koncomu gak percaya. Tapi aku percaya. Dan Alkitab mengatakan ketika Tuhan melihat mereka, langsung Tuhan ngomong sama orang lumpuh, kamu dosamu diampuni dan sembuh kamu. Kenapa? Ada sahabat-sahabat. Kalau di sini ada sahabat-sahabat yang punya temannya kanker, yang punya temannya sakit, asal kau percaya temanmu dilawat Tuhan. Sehebat itukah Tuhan? Yes. Anda harus berbangga ada di rumah Tuhan. Untuk lebih sip ya, untuk lebih sip kesaksian saya kan Anda sudah dengar. Hari ini saya akan menyaksikan seorang anak perempuan yang menurut saya dia seperti ponakan saya, seperti anak saya, namanya Fiona. Dia hadir jauh-jauh dari Jakarta dan akan berkati kita. Yang siap diberkati kesaksian katakan amin. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Fiona dan saat ini saya udah berumur 22 tahun dan saya ada kerja di Jakarta dan saya aslinya Jepara. Mau nyanyi atau mau kesaksian? Kesaksian. Oke, namanya Fiona dari Jepara, tapi dia sekarang kerjanya apa? Kerjanya saat ini jadi asisten desainer di Jakarta. Pelan-pelan. Asisten desainer di Jakarta. Jadi desainer art gitu ya. Kerjanya bikin baju, desain gambar gitu ya. Dan menjadi berkat di mana-mana. Pernah dengar nggak 10 orang kusta disembuhkannya kembali 1? Dan dia menjadi salah orang yang kembali. Ya. Dia tidak disembuhkan waktu doakan di sini, tapi dia tahu pendoa itu ada di tempat ini. Gembala saudara, Pak Petrus tadi. Jadi beliau mendoakannya, mana gambarnya sudah? Udah ya, ini gambarnya Fiona. Mirip enggak? Enggak, tambah cantik kan? Jangan gaya-gaya, cantik enggak? Kalau enggak dia pulang loh. Dan kabar baiknya belum punya jodoh. Ibu gembala saudara waktu itu mungkin saya enggak tahu berdoa atau memimpin atau apa saya tahu. Yang pasti setelah itu gembala saudara menyampaikan firman Tuhan. Waktu itu Fiona habis operasi, ya. Lalu karena masih khawatir akan komplikasi yang akan terjadi, walaupun dia enggak khawatir, yang khawatir bapaknya ya. Tapi akhirnya mereka memilih untuk memilih yang terbaik, yaitu ketemu Tuhan. Saudara, dengarkan saya. Kalau engkau mengalami hal yang buruk, ada 2 pilihan. Refreshing, hanya senang saat, atau mencari rumah Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ketika di rumah Tuhan, kau disembuhkan Tuhan, totally. Ya, next. Ini gembala saudara, masih kinyis-kinyis. Nah, ini Fiona, masih culun, cupu. Nah itu, berdiri. Nah menghadap sana, gantengnya kayak gini. Sekarang di New Zealand ya, di New Zealand ya. Jadi kalau cewek-cewek mau ke New Zealand, pergi ke New Zealand sana ya. Atau tunggu tiap tahun dia datang. Ya. Terikat lah kamu nyu. Nah, jadi kedua-duanya ini bertemu dengan beliau. Kira-kira, Kudoni kira-kira berapa tahun?
12 tahun. 12 tahun yang lalu. Saya Pak Perlio, mungkin Pak Petrus Hadi ini mungkin lupa. Mungkin maksudnya nggak mengingat detail, karena dia nggak mengingat-ingat jasanya. Dia hanya mencari tahu, aku mendoakan. Walaupun tidak semua kembali dan berkata-kata kepada dia. Karena ingat ya, kalau Anda berbuat baik, pasti 9 orang itu tidak kembali. Itu pasti. Kalau kamu berbuat baik, anakmu 5, ada 1 yang kembali, itu cukup bagimu. Lalu ceritanya gini, dia itu kena cerita sendiri Om Yu. Kanker ovarium. Nah, ya dari kanker ovarium, tapi namanya itu York-Shire tumor. Tumor yang 3B. Itu sudah disebut kanker ya. Bahasanya itu gini, tumor itu menyebar ke organ lain dan menghancurkan. Akhirnya intinya dia mujizat dioperasi. Mau tahu kankernya seberapa? Ayo. Dia aja belum tahu. Kenapa? Karena dia tidak berani lihat. Dia menghadap sana, kamu nggak usah lihat. Nah, nanti orang-orang yang lihat. Next. Coba. Duh, tadi kecil, sekarang kayak gini. Tuhan itu kalau nyembuhkan, nggak nyembuhkan fisikmu, tubuhmu, penyakitmu. Performmu dirubah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Padahal penyakit ini membuat dia nggak ngerti ya. Saya jelaskan ya. Ini. Dia di kemo kan, ada namanya kemo brain. Kemo brain adalah gangguan kognitif akibat kemoterapi. Kognitif, otaknya bermasalah. Jadi harusnya dia bermasalah. Fiona, otakmu bermasalah enggak? Enggak. Dibuktikan ya. Efek sampingnya apa? Konsentrasinya anaknya enggak bisa fokus. Ingatannya gampang lupa. Fiona, rumahmu di mana? Jepara. Kemampuannya habis, prestasinya jelek sekolahnya. Gangguan bahasa, gitu ya, artinya. Kesulitan bersosialisasi, gak percaya diri, perkembangan otak tertunda, yang lebih ngeri ini. Ya, jadi gangguannya yang paling berat ini. Masalah koordinasi, baca anak. Masalah koordinasi motorik dan sensorik. Sulit, Menulis atau menggambar dengan baik. gak bisa nulis, gak bisa gambar. Padahal kerjaannya sekarang gambar baju. Mau tepuk tangan buat Tuhan? Tepuk tangan lebih meriah buat Tuhan. Nah gak percaya tak adu gambar ayo, sing kalah pusap. Itu pitanya, tulisannya apa? Cum laude. IP itu maksimal 4, dia 3,7. Belum ada yang tepuk tangan buat Tuhan. Gak cuma disembuhkan, dibikin pinter. Sekali lagi dong tepuk tangan buat Tuhan. Luar biasa. Tuhan itu kalau memulai yang baik, menyelesaikannya sampai akhir. Kanker aja jadi cum laude. Kalau anak-anakmu hari ini cuma gak pinter aja, jadi pinter. Asal bapak ibunya ketemu Yesus hari ini. Kok pasti luar biasa. Dia tidak pernah lihat dari dulu sampai sekarang. Gedenya segini. Mamanya kok pernah lihat baru kali ini terpaksa kan duduk depan. Tidak berani lihat, nangis segini. Itu sudah merusak organ, mujizat terakhir. Harusnya mati karena sudah merusak. Papanya cerita nggak lengkap, tapi saya buka, saya tanya teman saya, onkologi, nggak bisa yo nak segitu yo, habis itu. Pankreasnya kena, semua kena, karena di lambung. Duh, waktu itu perutnya Fiona nggak besar gitu, nggak. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan katanya dokternya nih, yang ngomong dokternya, ya Pak.
Yang ngomong dokter, ini aneh nih. Aneh nih, harusnya pecah ini. Tapi kelihatan seperti ada tangan yang menombang. Yesus, dia masalahnya dipijet perutnya. Yang mijet bingung, suruh ke dokter lain ini Pak. Dokternya bilang, wah gak bisa Pak, 10% aja ini Pak. Bukan sembuh loh, hidup. Kalau hidup, bilang idiot. Sekarang hidup, itu katakanlah 5 tahun bisa melewati idiot atau mati sebelum 5 tahun. Sekarang bisa begitu, bahkan pinter kumlot. Bukankah Tuhanmu hebat? Bukankah Tuhan yang kau sembah itu hebat? Kalau saya menyaksikan seperti ini 5 tahun sebelumnya, mungkin saya kadang tenang bercerita pasien saya sembuh, pasien saya sembuh. Tapi karena saya sudah melewati bisu dan lumpuh, istriku juga kankernya hilang. Saya nggak tahan. Kalau saya sedang cerita Yesus, emosional saya. Karena saya lihat betapa baiknya Tuhan. Kalau saya ditolong, saudara ditolong. Nah, menjaga kesembuhan yang Tuhan beri. Ayo kita baca, menjaga kesembuhan yang Tuhan beri. 3, 4. Keselamatan itu gratis. Artinya so-so itu free. Berarti kesembuhan itu gratis. Tapi untuk menikmati kesembuhan tidak gratis. Doa yang hebat hanya mendatangkan hujan. Doa yang hebat hanya mendatangkan hujan. Tapi pendoanya itu belum dapat hujan. Saya ulangi, ketika berdoa hujannya turun karena Tuhan baik. Amin. Tapi waktu hujan turun, dia belum dapat hujan. Bahkan yang ikut enggak berdoa, dapat hujan. Kecuali pendoa ini keluar pintu, keluar rumah, dan bilang ke ini, terima kasih Tuhan hujan, dan hujan-hujanan. Karena itu banyak pendoa hanya melihat orang lain ditolong, karena dia berdoa untuk pertolongan, tapi belum ngerti kunci menikmati pertolongan. Ada 2 orang, yang satu biasa, habis berdoa, keluar hujan-hujanan, hujannya berhenti, enggak dapat hujan. Yang satunya lagi lebih pintar, bawa ember, akhirnya dia 2 hari dapat air hujan. Yang lebih hebat lagi, yang terakhir, enggak mau rugi, bikin tandon air, setahun keramas pakai air hujan. Iman punya saudara sepupu namanya Hikmat. Free, mintalah kepada Tuhan hikmat, cara untuk menikmati doa-doamu. Berdoa hanya mendatangkan mujizat. Untuk menikmati mujizat butuh hikmat Tuhan. Butuh apa saudara? Kalau pakai caramu, yang kau pikir lurus ujungnya maut. Kau butuh Tuhan untuk menikmati berkatnya Tuhan. Logika hanya menghitung berkatnya Tuhan. Untuk menikmati berkat Tuhan butuh kuasa dari Tuhan. Karena itu habis diberkati punya mobil jangan langsung enggak ibadah. Karena cara menikmati mobil itu dengan beribadah. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Ini penting ya saudara. Karena saya akan tunjukkan kenapa Anda berdoa orang lain sembuh, Anda belum sembuh. Ayo kita belajar ini. Next. Maka datanglah seorang sakit kusta kepadanya lalu sujud menyembah dia. Tuhan jika engkau mau engkau bisa mentahirkan aku. Jawabannya Tuhan apa? Kaget kamu. Kalau kamu mau kamu bisa. Berarti dia ngomong, kamu kan sakti. Aku tahu, aku percaya kamu bisa. Tapi kamu mau enggak? Ada yang mau tahu jawabannya orang hebat ini? Yesus ini, next.
Lalu Yesus mengulurkan tangannya, aku mau. Kalau kau ketemu siapapun, tidak ada yang mau. Yesus mau. Asal percaya. Bukan hanya percaya Tuhan sakti, tapi percaya Tuhan mau menolong. Banyak orang masih Kristen, banyak orang masih percaya Tuhan hebat, tapi dia percaya, mau enggak ya nolong aku? Padahal dia mengampuni segala dosamu. Dia mau. Jadi dengan saya ya, setan akan bilang, oh iya Pak Yohanes disembuhkan, Fiona disembuhkan, kamu siapa? Kamu harus jawab, aku orang yang diampuni, maka aku bisa sembuh. Mau tepuk tangan buat. Dia akan berdusta mengatakan dia tidak mau sama kamu. Padahal Tuhan yang bayar, yang ampuni, mau. Tuhan cinta segala bangsa, bangsa ada di dunia, merah, kuning, ungu enggak, ketela ungu enggak, semua warna. Berarti Tuhan mau menyembuhkan Temanggung. Mau tepuk tangan buat Yesus. Ini penting dulu, ini pengertian yang dasar, karena banyak orang bilang, oh iya Pak Yu, oh iya Pak Petrus Hadi. Kalau saya siapa? Saya kasih tahu ya, kamu anaknya Tuhan. Cuma enggak banyak yang ngomongin kamu layak disembuhkan. Hari ini Tuhan sendiri ngomong, kamu layak disembuhkan. Tuhan enggak butuh syarat kudus baru disembuhkan. Dia enggak, dia langsung sembuhkan kamu. Tapi dia ngomong, kalau sudah sembuh, nikmati kesembuhanmu dengan cara ini. Ayo kita belajar. Lalu orang ini pergi sembuh. Lalu Tuhan ngomong, loh belum tak mau cara nih. Akhirnya ketemu setelah orang sembuh ini, ketemu di rumah Tuhan, Tuhan ngomong gini, lihat nih. Tuhan yang suka nyembuhkan, Tuhan yang enggak pernah perhitungan. Tapi Tuhan yang sama suka ngomong ini, dengarkan baik-baik. Next. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat kesalahan lagi. Duh Pak, dosa itu masuk makanan dosa Pak? Iya. Adam dan Hawa enggak selingkuh. Adam dan Hawa dosa pertama, dosanya salah, katakan sebelum bertobat. Banyak orang enggak selingkuh, ya. Tapi makanya waduh. Ada perempuan ya, diabetes. Pak saya makan buah boleh, buah bagus ya Pak. Enggak sih, buah enggak bagus tapi ada serat. Jadi dia ada gulanya tadi ya. Oh iya saya makan sedikit kok Pak. Besok saya lihat susternya motokan, semangka 1 biji dikira. Tapi kalau kamu itu wanita tak lihat. Kata Yesus secukupnya. Kata Yesus apa? Ada Amsal bilang ini, kalau kau makan madu, makanlah secukupnya supaya engkau tidak memuntahkannya. Sesuatu yang bagus itu harus cukup supaya tidak jadi penyakit. Ada 4 cara gaya hidup sehat. Yang pertama, makan minum dengan benar. Ayo kita baca 3, 4. Orang makannya sehat, minumannya salah. Minumannya bagus, makanannya salah. Melakukan olahraga teratur. Next. Menjaga tidur berkualitas, mengelola stres. Next. Mengatur pola makan itu maksudnya enggak nambah penyakit. Dengarkan saya, penyakitmu sudah dicabut Yesus. Yang setuju katakan amin. Jangan ditambahi lagi. Kalau tidur itu memastikan sehat. Pak buat apa tidur Pak? Saya loh enggak suka tidur. Tidur memastikan besok hidup. Siapa yang mau hidup angkat tanganmu. Tidur. Dengarkan saya ya. Waktu bikin Hawa, Adam disuruh tidur. Karena dalam tidur itu ada perkembangan sel baru. Ada perubahan sel baru. Olahraga itu ngambil yang sudah kadung di dalam. Pak saya enggak minum manis kok diabetesnya enggak hilang Pak. Yang di dalam harus dibuang. Jalan pagi itu membuat gulamu diambil. Enggak minum manis, enggak nambahi gula.
Yang mengerti katakan amin. Pak, saya sudah jalan pagi loh Pak, jalan siang, jalan sore, saya jalan di mall sampai diusir satpamnya Pak. Nah, kok tambah gemuk Pak? Nah kamu sak meter berhenti, ini mu terus giling terus saya. Yang terakhir, mengelola stres, memastikan tidak sakit. Pola makan yang baik, tidur yang cukup, olahraga, dirusak dengan satu tombol, stres, tek, rusak semuanya. Stres meningkatkan tekanan, kali-kali akan saya jelaskan food and mood ya. Oke, saya agak cepat. Duh Pak, Bapak sungguhan Pak, makan itu dosa Pak. Dengarkan baik-baik. Next. Lihat saya. Buncis itu asam folat, bisa punggung itu tegap lagi. Yang bungkuk-bungkuk makan itu, tapi ingat kalau makan itu harus melibatkan pencipta buncis, namanya Yesus. Jadi Yesus pencipta buncis, juga pencipta tulang dalam nama Yesus. Minum buncisnya, punggung bisa tegap. Tapi apel itu isinya polifenol buat jantung. Tapi kalau keduanya di jus, apel sama buncis, itu bisa menyebabkan diabetesmu sembuh. Berarti intinya apa sih? Apel sama buncis bagus gak? Kalau baik, tahu bagus gak dimakan, berarti apa? Gak ngerti, ayo baca. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia berbuat baik tapi tidak melakukan, ia berarti kalau tahu olahraga itu baik, nggak mau jalan pagi, namanya pinter Pak Jemaat Pak. Ngerti ya? Kau nek bojomu marah sih mau dosa. Ngadek berdiri dosa. Tak percaya suruh lihat YouTube ini. Karena itu banyak yang berdoa, banyak yang beriman belum sembuh. Karena tahu yang baik tapi nggak ngelakukan. Mengatur pola makan dan minum. Ini gambarnya Yesus menciptakan hewan, menciptakan Adam. Intinya apa Pak Yu? Yang diciptakan Tuhan tidak bertentangan dengan ciptaannya. Jadi kalau makan ayam, manusia nggak apa-apa karena penciptanya sama. Tapi penciptanya ini ngomong, tolong ya organ dalamnya jangan dimakan. Nah, nurut toh ya. Katakan sebelahmu, nurut toh. Ya, dia ngomong makan daging, duh Pak. Ini ya. Kalau Anda ambil tanah, taruh di lab, isinya itu kalsium, bahan baku tulangmu. Isinya zat besi, bahan baku darahmu. Jadi kita betul-betul dari tanah itu ilmuwan membuktikan iya. Nah waktu jadi ini, jadi Anda itu harusnya bahan bakunya tanah kan, karena di tanah itu bahan bakunya sama. Tapi sama Tuhan nggak tega Anda makan tanah, maka nutrisi dari tanah dikasih sedotan, straw. Bayem itu mengambil zat besi dari tanah, pindah ke daunnya. Begitu ada matahari menyinari namanya fotosintesis. Maka akhirnya klorofil itu kalau dimakan manusia, pindah zat besi itu akan menuang ke dalam. Karena itu dokter bilang kalau kurang zat besi makan bayem. Pak kalau suami saya nggak mau makan bayem Pak, suruh makan tanahnya langsung. Akhirnya Tuhan menciptakan sapi, kambing, domba. Pak, babi Pak, tahun depan tak bahas. Gini loh, sapi itu perutnya 4. Perut pertama untuk ambil tiamin B1. Racunnya dibuang di lemak. Perut nomor 2 isinya untuk ngambil B3 anti kolesterol. Macam digiling. Tuhan ngomong makan hewan berkaki 4. Tapi perutnya jangan. Jadi sapi makan bayem. Bayem dari tanah. Kalau kamu makan hewan kaki 4 yang memamabia, itu baik bagimu. Itu Alkitab yang bilang. Mau tepuk tangan buat Alkitab? Jadi intinya apa Pak Yu? Tuhan, saya lupa, saya mengakui saya lupa. Hari pertama apa, hari kedua apa, ketiga apa. Intinya gini, Tuhan cuma ngomong gini, jadilah hewan, jadilah ikan. Jadi semua itu boleh dimakan. Karena apa? Ciptaannya Tuhan yang sama dengan manusia. Tapi Tuhan tidak pernah ada di hari keberapa ngomong gini, jadilah gula.
jadilah gula. Jadi kalau makan gula pasti bermasalah karena penciptanya bukan Tuhan. Dengarkan saya baik-baik ini. Saya ngajar ini udah puluhan tahun dan saya belajar dengan Tuhan. Tapi akhirnya ada manusia yang hebat, menciptakan setengah Tuhan, setengah manusia. Gandumnya dari Tuhan, ada tacik-tacik yang kreatif, donat. Jadi persatuan, merger antara surga dan bumi. Ujungnya apa? Mengecewakan. Jadi gini, kalau murni manusia penyakit, kalau murni Tuhan kesehatan, karena Tuhan tidak pernah menipu. Mau tepuk tangan buat Tuhan. Tapi kalau setengah-setengah, chicken nugget itu manusia setengah Tuhan. Ayamnya dari Tuhan, dia bikin olah, diutik-utik jadi chicken nugget. Jadi ada resiko. Jadi yang berisiko jangan sering. Pak boleh nggak minum manis? Boleh, hari Sabtu. Hari apa? Dan Minggu. Hari apa? Sabtu dan Minggu. Kabar baiknya hari ini hari apa? Seneng toh, saya seneng lihat pertama ini. Ada yang bisa jalan yang bisa lurus, enak, manis, ujungnya maut. Tapi hari ini saya nggak jelaskan ini, 2 slide aja, konsentrasi, saya akan jelaskan. Es campur bikin kolesterol, kok bisa Bayu? Soda bikin kolesterol, soda bikin trigliserid. Nanti Anda ketik di Google, setelah pulang ketik gula bikin kolesterol. Jadi, tapi ilmu ini tidak dibagikan di umum. Hari ini Anda beruntung, di rumah Tuhan Anda dididik. Firman Tuhan mengatakan, firman itu mendidik, membenarkan, memerdekakan. Yang setuju katakan amin. Next, slide terakhir. Jadi gini, gula menjadi lemak darah. Yang pertama jadi trigliserid, yang kedua jadi kolesterol. Jadi ngerti ya? Jadi kok bisa Pak? Dari mana? Nanti Anda baca di Google sendiri, tapi intinya atau di buku saya, yang jadi kolesterol dan jadi trigliserid. Karena itu orang tidak makan jeroan, vegetarian, stroke. Karena itu aku nggak makan daging banyak kok, jantung. Nah, dengarkan saya baik-baik. Ada 2, eksogen dan endogen. Eksogen 20%, endogen 80%. Apa yang kamu makan, jeroan, daging, lemak-lemak, gaji, cuma 20% jadi lemaknya. 80% tubuhmu menghasilkan sendiri dengan bahan baku gula. Jadi makan soto daging boleh, minumnya air putih. Yang setuju katakan amin. Amin enggak enak, yang setuju katakan amin. Pak Net, soto daging minumnya susu gembira, sempurna. Duh Pak, aku minum soda gembira, aku belum sakit Pak. Sabar, semua indah pada. Wis ngerti lo ya. Ini eksogen, memang enggak bagus, punya resiko. Saya sebagai hamba Tuhan pengajar, enggak mau ngasih Anda resiko. Jadi yang ini enggak usah dimakan. Yang setuju katakan amin. Amin enggak relo. Yang setuju katakan amin. Ingat lo ya, kalau tahu berbuat baik enggak melakukan namanya pinter ya. Tapi kamu enggak boleh orang jual daging, tuso. Boleh, Anda lihat gambarnya. Dagingnya boleh, ya, telur boleh. Yang kayak keset ini ya, babat ini jangan. Ya, Duh Pak kalau mangkoknya, ya jangan. Oke, next. Nah ini loh endogen. Endogen, sesuatu yang manis. Jadi kalau pingin ini enak nemen ya beli satu dibagi-bagi. Penyakitmu bagian dah. Dan kalau minum cuma Sabtu Minggu. Mau nggak mau, contohnya kalau ada ibadah 5 hari, 2 hari nggak ibadah jalan-jalan, tetap rohani. Nah kalau Anda ibadah Minggu jalan-jalan Senin sampai Sabtu ya, rohani Anda. Wah ngelong handphone aja dicas setiap hari kok. Awalnya gini loh,
Kalau Anda makan, lihat perhatikan saya, kalau Anda makan gula, manis-manis, atau yang tidak manis, saya punya seminar judul, di bukunya juga ada, buku diabetes, si manis yang tidak manis, gula itu ada 18, nasi gula, mie gula, pisang gula, kerupuk gula. Dan Tuhan bilang makanlah secukupnya. Jadi Tuhan bilang gini, kalau kamu secukupnya gulamu enggak sampai 100, kalau lebih dari 100 namanya diabetes. Pak, secukupnya itu bagaimana? Belajar hari ini. Waktu kau makan sesuatu yang mengandung gula, insulinmu naik. Lalu HMG, COA, reduktase, ngomong sama hati, hasil mefolonat, lalu bla 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 bla, jadi lanosterol. Intinya terakhir jadi kolesterol. Bagi yang pintar atau sekolah, nanti ketik ini simpan, ketik di Google. Akan ditunjukkan bagaimana gula itu jadi kolesterol. Next, yang kedua namanya de novo lipogenesis. Kalau Anda ketik di Google, diajari. Gula itu ujung-ujungnya jadi trigliserid. Masalahnya Anda tidak tahu itu gula apa enggak. Anda hanya tahu yang gula itu manis. Ingat pendusta, dia bilang, ini asin kok. Dia pendusta, mencuri, membinasakan. Ayo kita lihat, ini mie gula, nasi gula, double gula. Namanya bukan secukupnya. Makan mie sama telur itu secukupnya. Nasi sama tempe itu secukupnya. Ketika nasi, mie itu double. Mulai ngerti ya? Jadi boleh nggak makan mie? Boleh. Makan nasi boleh, dicampur kurang bijaksana. 2, apalagi gini, ini keterlaluan. Ngawur, katakan sebelahmu, jangan ngawur kamu. Anda lihat, nasinya apa? Gula, mie-nya gula. Dijawab saudara, nasinya, mie-nya, kerupuknya, donatnya, pisangnya, sodanya, sempurna. Cara tercepat pulang ke rumah Bapak di surga. Katakan sebelahmu, bertobat. Jadi boleh nggak makan buah? Boleh. Tidak boleh malam hari. Karena gula dimasukkan malam hari, saya tanya jemaat-jemaat Temanggung ini kalau tidur diem gini atau jalan-jalan futsal gitu. Nggak ada kan nggak dipakai, akhirnya jadi gula ya. Udah saya tutup, intinya gini, dengarkan saya, slide terakhir, keluarkan. Pak, Bapak khotbahnya bagus tapi telat Pak, saya sudah sakit. Telat itu bagi yang terbatas. Kita menyembah Tuhan unlimited. Mau tepuk tangan buat Tuhan. Kalau para dokter yang kita bersyukur karena punya dokter, bilang ini enggak ada obatnya, dia tidak salah. Tapi kita punya channel enggak butuh obat. Dia pencipta organ. Kalau pankreasmu rusak, dia bisa kasih organ baru. Asal percaya. Hari ini kita berdoa. Firman Tuhannya ada enggak? Contohnya, Tuhan menciptakan ginjal. Ada. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Menenun aku di dalam kandungan. Dengarkan saya baik-baik. Jantungnya bapakmu, Tuhan yang bikin. Kalau onderdilnya udah enggak ada. Bengkel bilang, sorry ya businya enggak ada. Enggak butuh busi, aku kenal pencipta sepeda motor. Hari ini kalau ada dokter atau rumah sakit bilang organmu rusak, hormati mereka. Karena mereka dari Tuhan. Untuk membuat kamu aware, membuat kamu bijak setelah disembuhkan Tuhan. Tapi hari ini kamu ketemu penciptamu. Hari ini kamu ketemu Tuhan. Dan Tuhan, kalau kau ketemu Tuhan, seisi rumahmu disembuhkan Tuhan. Sekarang pikirkan baik-baik, siapa yang pernah sakit di rumahmu? Siapa sahabatmu? Mungkin orang tuamu sakit, mungkin anakmu sakit. Hari ini kamu ketemu Yesus, penyembuh itu. Nanti datang ke ibadah kedua, saya akan bahas khusus ini. Bagaimana penyembuh itu
suka, hobinya bukan gambar. Yesus hobinya enggak melukis, hobinya menyembuhkan orang. Tuhan berkati jemaat di sini. Kesembuhan yang sempurna, ekonomi yang diberkati. Bahkan anak-anak kami akan sampai sehat, sembuh. Dalam nama Yesus, terima, terima, terima.